Malaysia, peserta Laser CPNS 2021 Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Angkatan 29 kelompok 4 dengan fasilitator Ibu Dera Nura Ekalinda Hanafi MA. Rekaman ini berisi learning journal saya untuk materi Whole of Government atau WOG, salah satu materi dalam agenda 3 Laser CPNS. Whole of Government adalah penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. WOG dikenal juga sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. WOG awal berkembang dan dikenal di negara-negara Anglo-Saxon seperti Inggris, Australia, dan Selandia Baru. WOG mencoba menjawab pertanyaan klasik mengenai koordinasi yang sudah terjadi di antara sektor dan kelembagaan sebagai akibat dari adanya fragmentasi sektor maupun eskalasi regulasi di tingkat sektor. WOG seringkali dipandang sebagai perspektif baru dalam menerapkan dan memahami koordinasi antar sektor dengan menekankan aspek kebersamaan dan menghilangkan sekat-sekat sektoral yang selama ini terbangun dalam model NPM atau New Public Management. Bentuk pendekatannya bisa dilakukan dalam pelembagaan formal atau pendekatan informal. Mengapa WOG? Pertama, WOG diperlukan karena adanya faktor eksternal seperti dorongan publik yang berekspektasi akan terjadinya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, perkembangan teknologi informasi, situasi, dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks juga mendorong pentingnya WOG dalam menyatukan institusi pemerintah. Kedua, adanya faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. WOG diperlukan untuk mendorong kolaborasi dan menekan kompetisi toksik atau ego sektoral atau yang sering disebut dengan mentalitas silo. Dalam konteks kesatuan pembangunan dan konteks negara, ego sektoral jelas merugikan karena penguatan sektoral tanpa adanya nilai-nilai kesatuan hanya akan menyebabkan persaingan sektor yang kontraproduktif terhadap tujuan-tujuan yang lebih besar atau yang berskala nasional. Ketiga, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya di Indonesia yang dapat berujung pada disintegrasi bangsa jika tidak dikelola dengan baik. Pemerintah dan ASN di Indonesia berkewajiban merekatkan persatuan bangsa. Bagaimana WOG dijalankan? Pendekatan WOG dapat beroperasi dalam tataran kelembagaan nasional maupun daerah. Pelaksanaan WOG dapat dilakukan mulai dari sebatas koordinasi tanpa ada dampak perubahan institusi atau kelembagaan, sampai dengan proses merger atau penyatuan beberapa lembaga menjadi satu unit organisasi baru. Ada beberapa cara pendekatan praktik WOG. Pertama, dengan penguatan koordinasi antar lembaga, yaitu dengan mengurangi jumlah lembaga yang ada sampai mendekati jumlah yang ideal untuk sebuah koordinasi. Kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus dengan pembentukan lembaga terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasikan sektor atau kementerian. Tiga, membentuk gugus tugas. Gugus tugas merupakan bentuk pelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal yang sifatnya tidak perekat. 4. Koalisi sosial. Koalisi sosial merupakan bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga tanpa perlu membentuk pelembagaan khusus dalam koordinasi ini. Dapat dilakukan dengan mendorong inisiatif koalisi sosial antar aktor pemerintah, bisnis, dan kelompok masyarakat. Praktik WOG dalam pelayanan publik bisa diaplikasikan dalam pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan jasa, pelayanan barang, dan pelayanan regulatif. Ada pula 5 macam pola pelayanan publik di mana WOG bisa diaplikasikan dengan baik, yaitu pertama, pola pelayanan teknis fungsional, kedua, pola pelayanan satu atap, 3. Pola pelayanan satu pintu, 4. Pola pelayanan terpusat, dan 5. Pola pelayanan elektronik. Beberapa prasyarat untuk penerapan WOG yang baik diantaranya adalah: pertama, budaya dan filosofi, di mana menggabungkan dan mengadaptasi nilai-nilai WOG ke dalam budaya yang dianut sebelumnya merupakan keharusan agar tidak terjadi culture shock dalam dinamika organisasi. Termasuk juga berbagi informasi, manajemen pengetahuan, kerjasama, dan hubungan efektif top-down, bottom-up. 2. Harus adanya cara kerja yang baru.
WOG juga mensyaratkan adanya keahlian atau expertise yang melekat pada SDM yang terlibat. Penting juga untuk fleksibel atau tidak kaku mengikuti perubahan yang mungkin terjadi, serta adanya sumber daya yang kooperatif. 3. Adanya akuntabilitas dan insentif. Adanya outcome dan pelaporan baik yang dibagi antar sektor, juga sistem reward dan pengakuan merupakan prasyarat untuk penerapan WOG yang baik. 4. Cara baru pengembangan kebijakan, desain program dan pelayanan. Beracuan pada collegiate approach, yaitu melalui pendekatan kolegial di mana masing-masing sektor mempunyai kesetaraan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Penting juga untuk memperhatikan mengenai beberapa hal berikut. Pertama, standar pelayanan yang memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. Standar pelayanan ini disusun dan ditetapkan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait. Kedua, sistem informasi pelayanan publik yang berisi semua informasi pelayanan publik yang berasal dari penyelenggara pada setiap tingkatan. Mencakup paling tidak profil penyelenggara, profil pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan aduan, dan penilaian kinerja. Terakhir ada e-government. Kapasitas e-government sebuah negara dapat mendukung penerapan WOG. Beberapa kategori penentu antara lain adalah ketersediaan CIO atau Chief Information Officer, interoperabilitas sektor publik, integrasi pelayanan online, dan persentase portal nasional yang terhubung dengan website kementerian dan lembaga. Sekian, Learning Journal materi WOG atau Wall of Government dari saya. Sekian dan terima kasih.